Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk bisa menambah amal ibadah. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu sangat diinginkan oleh orang yang sudah meninggal. 2 rakaat sholat subuh yang kita lakukan sekarang itu sangat diinginkan oleh orang yang sudah mati. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa kuburan siapa ini? Kemudian para sahabat menjawab, kuburan Fulan bin Fulan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, 2 rakaat yang kalian lakukan itu lebih baik, lebih diinginkan bagi si mayit ini daripada dunia yang kalian miliki. Maka alhamdulillah kita itu bisa melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah berjamaah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Naqalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hadis dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Mayit itu diikuti oleh 3 perkara. Mayit diantar oleh 3 perkara.
Apa tiga perkara itu? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, kemudian yang dua kembali, wa yabqa wahidun, dan satu yang masih tetap menemani. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap adalah amalnya. Muttafaqun alaihi. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini peringatan buat kita semuanya. Kata Nabi, kalau orang sudah mati, sudah meninggal dunia, ruh berpisah dari jasad. Kemudian orang itu sudah tinggal jasadnya, maka disitulah berakhir kehidupan dunia baginya. Harus pindah kemana? Pindah ke alam barzakh. Dan ketika mayit itu sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, tinggal diantar. Diantar kemana? Diantar ke kuburan. Ketika diantar ke kuburan, keluarganya ikut, hartanya, mobilnya digunakan untuk mengantar. Keluarganya, anaknya ikut, kadang juga istrinya ikut, kadang kerabatnya juga ikut. Ikut apa? Mengantar. Hartanya juga ikut mengantar, mobilnya digunakan untuk ngantar jenazah. Kemudian juga amalnya juga ngikut. Ketika kuburan itu sudah digali, dalamnya itu 1 meter atau 1,5 meter, lebarnya 90 cm, panjangnya 2 meter. Disitulah jasad kita itu akan berakhir di dunia ini. Yang dibawa cuma kain kafan yang berwarna putih, tidak lebih dari 1 juta. Kalau orang pakai batik itu sampai 2 juta, itu enggak dibawa kuburan, cuma kain kafan. Kain kafanlah yang akan menyelimuti jasad kita kelak nanti ketika akhir di dunia. Kemudian ketika jenazah itu, mayat itu dibuka dari keranda, tidak bisa dia itu jalan sendiri menuju galian itu, tidak, harus dipotong. Nah, ketika digotong, disitulah yang menggotong anaknya, yang menggotong kerabatnya. Kemudian setelah diletakkan di liang lahat, ditanamlah mayat itu, jenazah itu, ditimbun jasad itu, ditimbun mayat itu. Kemudian ketika ditimbun, prosesi pemakaman selesai, maka beranjaklah keluarganya meninggalkannya, kemudian hartanya meninggalkannya, dibiarkan sendiri, Pak. Dibiarkan jasad itu sendiri di kuburan. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan di dalam hadis
hadis Barra bin Azib itu, ketika pengantar jenazah pada bulan dari pemakaman, si mayit dengar suara telapak kaki, gesekan tanahnya orang-orang yang mengantar. Disitulah kata Nabi, keluarganya yang dia cintai meninggalkan, hartanya yang dia cintai juga meninggalkan, tidak bisa menemani. Sehebat apapun harta seseorang tidak akan bisa menemani di kuburan. Secintanya apapun keluarga yang mencintai tidak akan bisa menemani di alam barzakh. Cuma satu, amalnya. Amalnya ini yang akan menemani. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, inilah yang mengingatkan kita bahwasanya dunia dan isinya itu tidak kekal. Istri, anak yang kita cintai tidak bisa menemani. Harta yang banyak juga tidak akan bisa menemani. Yang menemani adalah amal soleh kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Celaka bagi orang yang mengumpat, celaka bagi orang yang mengolok-olok. Siapa? Cirinya apa? Alladzi jama'a malahu wa addadah, yaitu mereka yang ketika di dunia mereka menumpuk-numpuk harta. Sudah punya satu mobil, ingin mobil yang lain. Sudah punya mobil yang paling mahal, pengen punya mobil yang lainnya. Sudah punya jabatan, pengen punya jabatan yang lebih tinggi. Sudah lebih tinggi, pengen punya jabatan lagi. Itulah yang namanya yang mengumpul-ngumpulkan harta, wa addadahu, dan menghitung-hitung. Oh, kekayaan saya sekian, tahun depan bisa sekian, tahun depan lagi bisa sekian. Oh, jabatan sekarang, saya sekarang berada di sini, tahun depan ini, tahun depan ini, tahun depan ini. Tidak pernah mikir pensiun, Pak. Tidak pernah pengen apa, tidak pernah pengen pensiun. Ketika pensiun pun apa? Bagaimana saya dapat jabatan? Ya Allah, Allah ingatkan, yahsabu anna malahu akhlada, seolah-olah dunia itulah yang mengangkat. Kata Nabi, tidak seperti itu. Keluarga yang dicintai tidak bisa menemani, harta yang banyak tidak bisa menemani. Yang menemani hanya amalnya. Maka di dalam hadis Barra al-Azib itu, ketika pengantar jenazah itu sudah pada pulang, maka datanglah dua malaikat. Dua malaikat datang untuk menanyakan. Itulah yang dinamakan fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agama, dan siapa orang, siapa Rasul. Kalau orang mukmin, Allah tetapkan bisa menjawab. Kalau orang mukmin yang betul-betul beriman, Allah tetapkan bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tetap kokoh, bisa menjawab. Ketika bisa menjawab,
fayati ati. Ada seseorang yang datang dengan wajah yang bagus, bau yang wangi. Kemudian mayit ini berkata, "Man anta? Siapa Anda?" "Ini amaluka sholih." Saya ini adalah amal kamu ketika di dunia, amal solehmu. Luar biasa. Ditemani Allah serupakan amal soleh itu seperti seseorang yang berwajah tampan bagus, baunya wangi. Kemudian ini amaluka soleh. Saya ini adalah amalku yang soleh. Tapi kalau orang yang kafir, ketika didatangi dua malaikat tidak bisa jawab. Kemudian ditemani dengan seseorang yang berwajah buruk dan berbau busuk menemaninya. Kemudian orang kafir ini bertanya, "Man anta? Siapa Anda?" "Ini amaluka sayyi." Saya ini amalmu yang jelek ketika di dunia. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang menjadi peringatan buat kita. Kita cinta apapun kepada keluarga kita tidak bisa menemani. Kita mengumpulkan harta sebanyak apapun, harta itu tidak bisa menemani. Jadi harta waris cuma satu toh, amal soleh. Ya, cuma satu, yaitu amal soleh. Makanya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kalau Allah masih memberikan kesempatan bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa sunnah. Nah, itu harus disyukuri Pak. Berarti apa? Itu tandanya Allah itu masih cinta. Maka kata Imam Ghazali itu, beliau mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Wadud, beliau mengatakan, min alamati, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, yaitu ketika hamba itu sibuk bimalayani, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya untuk akhirat dan dunia. Ingat, kalau Allah sudah berpaling dari hamba, tidak dibimbing, tidak diberi petunjuk, tidak diperhatikan, tandanya apa? Seseorang itu sibuk dengan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunianya ataupun akhiratnya. Hati-hati Pak. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau seseorang sudah disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, kata Imam Ghazali, itu min alamati iqradillahi anil abdi. Itu tandanya Allah itu sudah berpaling dari hamba tersebut. Makanya kalau kita masih bisa berjamaah, Allah masih senang sama kita Pak. Allah masih perhatian sama kita. Kalau hati kita itu masih mau ngaji, berarti Allah masih memperhatikan kita. Maka diistiqomahi, karena hanya itulah yang akan menjadi bekal kita kelak nanti ketika kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ada 3 yang mengantar jenazah, yang 2 pulang, yang tinggal cuma 1. Yang pulang keluarganya, hartanya, yang menemani hanyalah amal soleh. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kemudian terkadang
Di dunia ini ada orang yang merasakan susah sekali. Pokoknya itu cobaan bertubi-tubi. Kemudian dicoba penyakit, dicoba kemiskinan. Tapi apa? Dia tetap istiqomah menjalani ibadah kepada Allah. Meskipun cobaan bertubi-tubi, dicoba dengan istrinya, dicoba dengan anaknya, dicoba dengan hartanya, dicoba dengan kekurangan harta, dicoba dengan penyakit, banyak cobaannya di dunia, tapi tetap istiqomah melakukan apa? Ibadah. Jadi ada orang ahli ibadah tapi kena musibah terus. Ada orang ahli ibadah tapi miskin terus. Ada orang tidak pernah sholat, ada orang tidak pernah puasa, kaya Pak. Ada orang kafir, dunianya itu banyak Pak, hartanya berlimpah di dunia, tapi itu bukan ukuran kebahagiaan. Makanya di dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbahu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan ada seorang dari penduduk neraka. Orang ini ketika di dunia adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling menikmati dunia, hartanya banyak, kekayaannya banyak, kedudukannya tinggi, pokoknya dia itu orang yang paling bahagia di dunia. Tapi masuk neraka. Ketika masuk neraka, apa yang Nabi sampaikan? Ketika masuk neraka, dia dicelupkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian ketika itu Allah hidupkan kembali. Kemudian ditanya, wahai anak cucu Adam, hal ra'aita khairan? Apakah engkau melihat kebaikan? Apakah engkau telah mendapatkan nikmat? Kemudian orang ini mengatakan, la wallahi, wahai Allah, demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Saya tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Padahal ketika di dunia kan orang yang paling apa? Paling nikmat. Ketika di dunia yang paling bahagia. Tapi ketika sudah dicelupkan ke dalam neraka, kesenangan itu apa? Hilang Pak. Kenapa? Karena siksa neraka melebihi kenikmatan yang apa ada yang di dunia. Jadi ketika sudah di neraka, dicelupkan di neraka, maka dia mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah mendapatkan nikmat apapun, yang hanya adalah kesengsaraan ya Allah yang saya rasakan sekarang ini ya Allah. Jadi meskipun dia itu apa di dunia orang yang paling bahagia, paling nikmat, akan tetapi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah perlihatkan kembali,
wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbahu sabghatan fil jannati fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika syiddatun qattu fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatan qattu. Allah tampakkan, Allah datangkan penduduk surga yang ketika di dunia itu pokoknya sudah merasakan pahitnya hidup, cobaan bertubi-tubi, ditimpa kesusahan harta, ditimpa musibah penyakit. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia, tapi tetap istiqomah ibadah. Tetap istiqomah ibadah, tidak berpaling dari Allah, yang akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Ketika Allah masukkan ke dalam surga, Allah berikan nikmat di dalam surga. Kemudian orang ini ditanya, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, apakah engkau pernah susah? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Kemudian orang ini menjawab, demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Kenapa? Karena sudah menikmati surga. Jadi kesusahan, kesulitan hidup ketika di dunia sudah dia lupakan. Yang ada adalah nikmat. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini para ulama menyampaikan tambahnya harta seseorang, tambahnya harta seseorang, berlimpahnya harta seseorang, yang mana seseorang itu meninggalkan ibadah kepada Allah, itu bukan tanda kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Jadi para ulama menyatakan ketika orang tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi kok hartanya nambah terus, itu bukan tanda Allah cinta pada orang itu. Maka ketika ada yang mengatakan, oh saya tidak sholat tapi rezekinya lancar, saya tidak puasa tapi rezekinya ada terus, itu bukan berarti Allah ridho atau cinta pada orang itu. Itu namanya istidraj. Dan bukan berarti sebaliknya, ketika orang melakukan ibadah, cobaannya terus berdatangan. Cobaan ini selesai, datang cobaan lagi. Kemudian ini selesai, datang cobaan lagi. Selesai, datang cobaan lagi. Itu bukan berarti Allah benci kepada hamba tersebut. Tidak. Justru itu tandanya Allah cinta pada hamba tersebut. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia, maka Allah akan berikan cobaan kepadanya. Maka ketika seseorang ditimpa ujian cobaan bertubi-tubi, bukan berarti Allah benci kepadanya. Justru itu tanda cintanya Allah yang akan mengangkat derajatnya nanti di surga. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini para ulama juga menyampaikan kesedihan
kesusahan yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Susah hidup di dunia itu sementara, Bapak Ibu. Kita merasakan kesulitan harta, kita merasakan cobaan penyakit. Ini di dunia hanya sementara, hanya beberapa tahun toh, hanya beberapa saat toh. Tetapi cobaan, kesusahan di akhirat itu selama-lamanya. Rasa sakit, rasa pedih, ya, rasa susah yang kekal itu hanya di akhirat ketika orang itu masuk neraka. Nah, maka kesedihan, kesusahan yang kita rasakan sekarang, ingat akan berakhir. Nah, makanya kadang-kadang orang baru ditimpa kesusahan sedikit, ngeluhnya minta ampun. Ketika dicoba penyakit sedikit, luar biasa dia itu ngeluhnya sama Allah. Bahkan ada yang mengakhiri hidup dengan tidak diperkenankan syariat dengan bunuh diri. Maka Bapak Ibu ingat, kesusahan dunia, kesusahan yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Kapan ya sampai orang itu mati? Begitu juga sebaliknya, kesenangan yang ada di dunia ini ya sifatnya sementara. Semuanya itu akan berakhir ketika kita itu sudah berpisah dengan roh kita. Makanya cintailah dunia sewajarnya. Jangan terlalu cinta dunia sehingga ketika dunia itu hilang dari kita, kita itu akan pusing. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada sahabat yang namanya Al-Mustawrid bin Shaddad. Itu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyantur bima yarji'u, rawahu Muslim. Madunya, tidaklah dunia itu fil akhirati, dibandingkan dengan akhirat, illa kecuali mislu ma yaj'alu ahadukum, kecuali seperti ketika salah satu di antara kalian mencelupkan usbu'ahu, jarinya, fil yammi, ke dalam lautan. Falyandur, maka lihatlah, bima yarji'u, apa yang kembali dari air tersebut. Jadi ini Nabi memperumpamakan, namanya tasbih kalau di dalam bahasa ya, kalau ada tasbih berarti itu namanya tasbih. Ya, illa mislu, jadi dunia itu kata Nabi dibandingkan dengan akhirat, kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan yang dalam, lautan yang luas, kemudian diangkat, kemudian ada air yang menetes, maka tetesan itulah dunia, sedangkan air yang luas di lautan itu adalah akhirat. Luar biasa. Ya Allah, tetesan itu buat rebutan, Pak. Ya, nomor badan.
Dunia itu kata Nabi bagaikan apa? Orang itu mencelupkan jarinya ke dalam lautan yang luas, kemudian lihat ada tetesan yang menetes, satu tetesan, dua tetesan, tiga tetesan. Nah, tetesan itulah dunia. Sedangkan lautan yang luas itu nikmat akhirat. Satu tetes saja buat rebutan, Pak. Yang satu tetesan saja itu buat rebutan. Makanya kata Nabi luar biasa. Satu tetesan itu untuk rebutan. Nah, makanya Imam Ghazali rahimahullah taala itu di dalam kitab Minhajul Abidin mengingatkan. Beliau mengatakan, wa imma anta min ahlil ghaflati la basirata laka tubsirul haqaiqa wa la himmata laka tab'atsu 'alal makarim fa hasbuka anna dunya la tabqa imma an tufaritaha wa imma an tufaritaha. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, ingatlah wahai orang-orang yang terlalaikan dengan dunia, wahai orang-orang yang berebut dunia, yang setetes itu, ingat, kalau Anda terlalaikan dengan itu, kemudian Anda tidak punya mata hati untuk melihat hakikat dunia, maka cukuplah peringatan bagi Anda bahwasanya dunia itu tidaklah kekal. Engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau. Itu kata Imam Ghazali. Setetes buat rebutan. Sehingga orang itu tidak punya basirah, tidak punya mata hati yang bisa melihat hakikat dunia, sampai rebutan Pak yang sedikit itu. Maka kata Imam Ghazali, wahai orang yang terlalaikan dengan gemerlapan dunia yang sedikit itu, sehingga engkau tidak mempunyai mata hati untuk melihat hakikat dunia, maka cukuplah sebagai peringatan bahwasanya dunia yang kalian kejar itu tidaklah akan kekal. Entah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan Anda. Kan demikian. Orang berebut untuk bisa mendapatkan kendaraan mobil. Setelah dapat mobil, Pak, mati, Pak. Berarti siapa yang meninggalkan? Berarti orang itu meninggalkan dunia, ya enggak? Maka betul apa Imam Ghazali. Kalau Anda dapat dunia, entah dunia itu akan meninggalkan Anda atau Anda yang meninggalkan dunia. Orang berusaha ya menumbuh harta untuk beli kendaraan, setelah kendaraan mobil dia dapat, mati, Pak. Berarti siapa yang meninggalkan dunia? Orang itu meninggalkan dunia. Ada juga orang yang berusaha untuk mendapatkan mobil yang paling mahal, mobil yang paling mewah. Ketika sudah mendapatkan, mobilnya dicolong, Pak, dicuri, Pak. Berarti apa? Dunia lah yang meninggalkan dia. Cuma itu toh. Maka Imam Ghazali cukuplah untuk nasihat. Dunia itu tidak kekal. Dunia yang setetes itu, ya, itu yang jadi rebutan, itu tidak kekal. Kata Imam Ghazali demikian. Nah, makanya perumpamaan yang demikian itu tujuannya cuma satu. Ya, carilah dunia sewajarnya dan janganlah dunia itu dijadikan di dalam hati kita. Ya, sehingga ketika kita mendapatkan dunia, ya, kemudian dunia itu hilang dari kita, kita itu tidak akan kecewa. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.